Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemirsa, Wakil Direktur Bidang Keuangan Pasca Sarjana UB, Dr. Andi Kurniawan menjelaskan bahwa ada dua jenis beasiswa yang dapat diperoleh oleh mahasiswa. Yang pertama adalah beasiswa yang diperoleh ketika mahasiswa akan mendaftar masuk ke Pasca Sarjana UB. Dan yang kedua, beasiswa yang diperoleh ketika mahasiswa sudah diterima di Pasca Sarjana UB. Jadi pada prinsipnya, kalau beasiswa yang dimaksudkan di sini adalah beasiswa untuk berkuliah di Pascasarjana Universitas Brawijaya, maka secara umum sebetulnya ada dua jenis beasiswa. Yang pertama beasiswa yang dilamar sebelum masuk menjadi mahasiswa. Kemudian ada beasiswa-beasiswa yang secara formal dilamar setelah menjadi beasiswa, menjadi penerima beasiswa. Karena pada dasarnya beberapa jenis beasiswa mengharuskan mahasiswanya sudah diterima di Universitas Brawijaya terlebih dahulu. Jadi ada dua skema. Mendaftar beasiswa, dinyatakan sudah mendapatkan beasiswa, baru mendaftar ke Universitas Brawijaya, atau mendaftar ke Universitas Brawijaya dulu, sudah dinyatakan diterima, baru mendaftar beasiswa. Pasca sarjana multidisiplin sendiri, ada 6 jenis beasiswa utama yang ditawarkan, dan masing-masing ini juga terpecah lagi menjadi beberapa jenis. 6 jenis ini adalah beasiswa dari Kemendikbud, kemudian beasiswa dulu dari Kemendikbud Ristek BRIN, kemudian ada beasiswa dari Kementerian Keuangan, beasiswa dari kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada juga beasiswa dari Kementerian Agama yang disebut MORA, dan ada beasiswa dari Bappenas. Nah, 6 pemberi beasiswa ini punya beberapa skema beasiswa. Sebagai contoh, beasiswa Kemendikbud Ristek, ada beasiswa BPDN, ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa PMDSU. Ada banyak sekali jenis-jenis beasiswa turunan dari Kemendikbud Ristek. Atau dari Kemenkeu, ada beasiswa LPDP, ada beasiswa budi dalam negeri, dan ada beasiswa budi luar negeri. Nah, detail informasinya sebenarnya sudah diberikan di website masing-masing lembaga ini. Pemirsa, inovasi mahasiswa UB kembali bertambah. Kali ini mahasiswa menciptakan alat pemisah daging pada ikan yang terdiri dari pemotong kepala, pemotong daging, dan file. Alat pemisah daging ini bekerja lebih cepat dari alat yang konvensional karena mampu melakukan fileting sebanyak 1.600 ikan per jamnya. Jadi untuk PKM kami ini, kami mengusung ide untuk PKMPI atau penerapan IPTEK, di mana ide kami ini membantu mitra kami dalam mengatasi permasalahan dalam fileting ikan kakap, di mana mereka masih menggunakan cara konvensional dalam melakukan fileting, yaitu menggunakan pisau dan capitan uban, sehingga kami membuat alat yang dimana itu membantu mitra kami dalam fileting, yaitu ada alatnya tersebut ada 3 bagian, di mana ada pemotong kepala, ada juga filet ikan, dan skinning untuk ikan sendiri. Seperti itu, Bapak. Dan untuk anggota kami itu ada 5 orang, di mana 4 orang itu dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang 1 orang itu dari Fakultas Teknik. Untuk ketuanya sendiri itu ada Yayang Febrianto dari FPIK 2018. Keunggulan dari alat kami ini sendiri, yang pertama alat kami ini terdiri dari 3 bagian utama.
Yang pertama itu ada bagian untuk pemotong kepala. Jadi alat kami itu didesain triple processing gitu, di mana ada 3 komponen alat, di mana alat yang pertama untuk pemotong kepala, kemudian masuk ke alat kedua dan juga alat ketiga. Nah, untuk keunggulannya sendiri, kami menekankan di sini bahwa alat kami itu dapat melakukan fillet pada ikan lebih cepat daripada tenaga manusia gitu. Jadi untuk di perusahaan sendiri kita bisa masukkan alat kita ini untuk membantu mereka gitu. Jadi untuk kisaran setiap jam alat kami itu dapat memfilet sekitar 1.600-an. Pemirsa, Indonesian Association for Public Administration (IAPA) atau Asosiasi Ilmu Administrasi Publik Indonesia terlibat aktif dalam pemberian rekomendasi solusi bagi persoalan bangsa. Salah satunya dengan menyelenggarakan forum komunikasi dalam seminar nasional yang mengangkat persoalan tantangan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara pada masa pandemi dan pasca pandemi. Berikut penjelasan Ketua DPD IAPA Jawa Timur. Saya kira secara nasional, IAPA sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan khususnya berkaitan dengan pengembangan ilmu administrasi publik dan kerjasama dengan pihak pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam memberikan rekomendasi baik melalui international conference maupun melalui national seminar gitu ya, telah memberikan rekomendasi-rekomendasi. Khusus untuk acara besok, misalnya kita mengangkat tema ya berkaitan dengan bagaimana mengembangkan kapasitas sumber daya manusia aparatur atau yang disebut ASN. Aparatur sipil negara. Ini kita menghadirkan para narasumber baik dari kalangan akademisi maupun praktisi, para pimpinan di tingkat daerah maupun para pengambil kebijakan di tingkat nasional. Ini adalah sebuah bentuk nyata peran IAPA dalam memberikan rekomendasi nantinya hasil diskusi ini dalam bentuk policy brief misalnya, bahwa rekomendasi yang ada untuk pengembangan ASN di era pandemi ini misalnya dalam rangka mewujudkan kinerjanya secara maksimal, tentu menghadapi persoalan-persoalan. Nah, ini peran IAPA adalah mencari terobosan, mencari solusi bagaimana misalnya meningkatkan peran pelayanan publik secara digital. Atau bagaimana kemudian mengembangkan kapasitas sumber daya manusianya sendiri secara internal agar tercapai profesionalisme juga perlu dipikirkan. Pemirsa, mahasiswa vokasi UB membuat alat pemantau kolam ikan koi berbasis Internet of Things atau IoT. Fishpond Monitoring atau FIPMO, alat ini dapat membantu petani dalam budidaya ikan. Teknologi IoT yang digunakan berupa kombinasi 3 jenis masukan sensor, yaitu sensor rain drop, sensor water level, dan sensor pH, serta alat untuk kendali pompa air yang dibalut algoritma machine learning atau yang dapat dikendalikan dan dimonitoring secara real-time melalui aplikasi mobile. Nah, Fishpond itu apa sih? Nah, yaitu alat pemantau kolam ikan koi yang terintegrasi berbasis mobile Android. Nah, alasan kenapa kok kami membuat menggunakan
alat ini atau mengunggah alat ini karena kemarin tuh waktu kami berdialog dengan mitra, nah mitra itu menunjukkan bahwa tingkat produksi ikan sangat dipengaruhi oleh kondisi pH air kolam. Nah, pH air yang tidak ideal menyebabkan ikan mengalami stres, bahkan berakibat sampai meningkatnya kematian. Nah, oleh karena itu pH air kolam seharusnya yang terjaga itu dari kami sendiri itu mengoptimalkan gimana caranya supaya pH air di kolam itu optimal. Nah, maka dengan terkontrolnya pH air, maka ikan dapat terhindar dari ancaman stres dan kematian. Mitra kami melakukan monitoring pH sampai saat ini itu masih secara konvensional, yaitu menggunakan pH meter manual. Selain itu, mitra harus menyalakan pompa air secara manual dengan mendatangi langsung ke lokasi kolam untuk mengecek kondisi air kolam dan menyalakan pompa air jika dibutuhkan. Dalam pembuatan alat FIPMO ini, kami menggunakan teknologi Internet of Things yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan user. Komponen hardware terdapat 2 bagian, yaitu bagian kendali dan bagian masukan. Bagian kendali alat FIPMO terdapat kontak listrik untuk terhubung ke kontak agar kendali alat hardware dapat dioperasikan. Bagian masukan hardware terdapat 3 masukan sensor pembaca pH air kolam, ketinggian air kolam, dan cuaca di kolam. Mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya berhasil menciptakan SAS atau Stabilizer Ambulance Stationer. SAS ini adalah perpaduan antara stabilizer dan tandu yang diciptakan karena melihat tandu lipat konvensional memiliki resiko mentransmisikan getaran yang lebih tinggi dibandingkan tandu beroda pada proses evakuasi. SAS ini bisa bongkar pasang dan bisa dipakai tandu konvensional, ringan dan bahannya mudah terawat serta mudah didapatkan. Kami merancang itu untuk mempermudah proses evakuasi, Bu. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia tuh topografinya kebanyakan berbukit, curam, dan angka kecelakaannya juga tinggi ya. Jadi bisa dibayangkan misalnya jika kecelakaan, terus misalnya jatuh ke jurang nih, proses evakuasinya kan sulit ya Bu, karena medannya itu miring. Jadi alasan kami ingin mengembangkan stabilizer ambulans ini salah satunya karena itu. Jadi agar bisa membantu tandunya agar bisa stabil sehingga pasiennya juga nyaman pas proses evakuasinya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, stabilizer ambulans kami ini ada kelebihannya. Yang pertama itu dia nggak built-in. Misalnya built-in itu dia udah terpasang dan harus dibeli sekalian sama tandunya. Jadi stabilizer kami ini bisa lepas pasang, jadi tinggal beli stabilizernya aja dan bisa dipakai ke tandu konvensional. Selain itu, stabilizer kami juga ringan, kan dipasangnya di kanan dan kiri tandu. Itu berat keduanya digabung itu hanya 5 kg, jadi cukup ringan ya Bu. Nah, setelah itu bahannya juga relatif mudah terawat karena bahannya dari stainless steel dan mudah ditemukan di toko bangunan. Pemirsa, petani di Kabupaten Malang, terutama di Ngantang dan Kasembon, sudah familiar menggunakan aplikasi untuk memasarkan produknya. Hasil riset mahasiswa pertanian UB menunjukkan petani menggunakan aplikasi Tani Hub, Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
dari dua kecamatan tersebut tuh memang berbeda. Kalau kecamatan Paseban itu lebih fokus ke hasil-hasil perkebunannya, jadi lebih banyak menghasilkan komoditasnya durian, kopi, dan ya durian dan kopi itu yang paling banyak dari hasil di desa Kasembon, di kecamatan Kasembon. Sedangkan di kecamatan Ngantang itu lebih ke tanaman pangannya, tanaman sayur-sayuran. Seperti yang paling besar itu di salah satu desanya, Desa Purworejo itu dia bawang merah. Nah, terus di Desa Ngantru itu dia banyak komoditasnya itu kentang. Seperti itu Pak. Kalau yang Pondok Agung itu bermacam-macam, masih campuran perkebunan dan juga sayur-sayuran. Yang paling kecil itu ternyata WhatsApp malah yang digunakan oleh petaninya itu. Dan yang paling besarnya itu mereka sudah mulai menggunakan aplikasi TaniHub untuk memasarkan hasil produk pertaniannya. Kan TaniHub itu memang sekarang juga ada di iklan-iklan kan. Kami juga senang gitu waktu tahu ternyata petani di sana udah mulai belajar menggunakan TaniHub. Jadi yang paling kecilnya itu dalam skala WhatsApp, setelah itu Facebook, lalu Instagram, baru setelah itu TaniHub. Seperti itu Pak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini mencatat rekor pertumbuhan sebesar 7,1%, melampaui level pertumbuhan ekonomi saat pra-pandemi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia saat konferensi pers tentang APBN edisi Agustus 2021. Dari selected country kita bisa menunjukkan Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, 4 negara di ASEAN yang besar, semuanya meskipun pada kuartal kedua tahun 2021 menunjukkan rebound dan recovery dari ekonominya dengan double digit growth kecuali Thailand, namun GDP real mereka belum mencapai pre-COVID level, yaitu tahun 2019 kuartal kedua. Dan ini menggambarkan bahwa pemulihan meskipun dengan strong rebound, not necessarily segera bisa mencapai pre-COVID level. Indonesia dalam hal ini yang sebelah kanan bawah menggambarkan karena penurunan kita relatif mild untuk seluruh tahun, meskipun kuartal kedua 2020 kontraksinya minus 5,3, namun kita kemudian bisa mulai bertahap pulih, dan di kuartal kedua 2021 rebound di 7,1%. GDP Indonesia sudah melewati pre-COVID level, yaitu dari 2.735 triliun menjadi 2.773 triliun di kuartal kedua. Pemirsa, realisasi anggaran kesehatan Indonesia pada tahun ini tumbuh sebanyak 50,7%, yaitu mencapai 102,8 triliun rupiah yang dimanfaatkan untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan penanganan COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia masih dalam konferensi pers APBN kita bersama Menteri Keuangan. Kami ingin sampaikan realisasi mengenai anggaran kesehatan. Anggaran kesehatan pada tahun 2021 ini realisasinya sudah 102,8 triliun, bandingkan dengan tahun lalu 68,2 triliun, berarti pertumbuhan sekitar 50,7% dibandingkan tahun lalu. Kalau kita bicara mengenai anggaran kesehatan secara keseluruhan, ini bukan saja di Kementerian Kesehatan. Ada yang di Kementerian Kesehatan, ini yang paling besar. Lihat di lingkaran hijau yang di bawah itu, 82,6% dari anggaran KL itu ada di Kementerian Kesehatan, tapi ada juga di kementerian lain. Ada di BPOM, ada di BKKBN, ada di Kementerian Pertahanan, Polri yang memiliki banyak rumah sakit, dan pada saat kita diserang COVID saat ini, seluruh Kemenhan, TNI, Polri juga ikut menangani penanganan COVID. Penebalan di masyarakat untuk menjaga protokol kesehatan, ikut melakukan vaksinasi, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di anggaran KL, itu ada beberapa KL, totalnya adalah 87,2 triliun, tapi juga ada anggaran yang berbentuk non-KL, 6,3 triliun, itu adalah untuk jaminan pelayanan kesehatan dan juga bantuan iuran JKN. Itu adalah anggaran non-KL untuk sektor kesehatan. Dan juga sebagian ada yang melewati transfer ke daerah, 9,3 triliun
yang berupa bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional KB, AK fisik, BID, DBH, dana otsus juga ada yang digunakan untuk kesehatan, sehingga keseluruhan komponen kesehatan itu bisa kita hitung, itu angka yang di kiri atas, yaitu 102,8 triliun melewati KL, non-KL, dan juga transfer ke daerah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.